para orang tua, khususnya orang tua siswa MultiQ. Salam jumpa dalam acara parenting. Pagi ini kita akan mengambil tema mendidik itu memandirikan. Sebelum saya mengulas masalah ini, saya akan bercerita. Induk elang atau Raja Wali yang biasanya bersarang di tebing-tebing di pinggir laut, lalu dia mengerami telurnya dan menetaslah anak-anaknya yang di dalam sarang yang sangat kokoh dan aman. Setiap hari induk elang, baik itu yang jantan maupun yang betina, bergantian menjaga anaknya. Yang satu mencari makan, lalu disuapkan pada anak-anaknya. Demikian setiap hari mereka bekerja sama untuk menjaga dan menghidupi anak-anaknya yang masih kecil tak berdaya itu. Namun ketika elang-elang, anak-anak elang ini sudah mulai menginjak remaja, bulu-bulunya sudah lengkap, kaki-kakinya sudah kuat, maka induk elang ini akan menendang anak-anaknya itu supaya terlempar dari sarangnya. Maka ketika dia terlempar dan jatuh, maka anak-anaknya berusaha keras untuk mengepakkan sayapnya, berusaha keras untuk bisa terbang. Dan akhirnya memang bisa terbang dan semakin kuat mengepakkan sayapnya, sehingga dia bisa mengarungi lautan dan bisa kembali ke sarangnya. Dan sekarang dia sudah bukan anak-anak lagi, dia sudah siap terbang, mencari makan sendiri, mengarungi lautan, dan menjadi mandiri. Itulah ceritanya. Jadi secara alamiah si elang ini punya cara bagaimana memandirikan anak-anaknya. Kalau terus-menerus disuapi, dilindungi, anak-anaknya menjadi malas, menjadi merasa nyaman dengan begitu dan tidak punya semangat kerja. Ya. Nah, demikian juga dengan pendidikan. Ada banyak teori pendidikan bahwa pendidikan itu untuk ini, untuk itu. Ya, tetapi menurut saya satu hal yang sangat penting adalah pendidikan itu bertujuan untuk memandirikan anak. Nah, bagaimana supaya anak itu mandiri? Bahwa suatu saat anak ini harus mampu menghidupi dirinya sendiri, harus mampu bertahan hidup di tengah situasi zamannya. Itulah tujuan utama pendidikan. Walaupun kita menyekolahkan dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri, tapi tujuan utamanya supaya si anak itu nantinya tidak tergantung lagi sama orang lain, khususnya orang tuanya. Itulah tujuan yang paling hakiki dari seluruh pendidikan. Oleh sebab itu, sebaiknya sejak dini anak sudah disiapkan bagaimana dia bisa mandiri, tidak tergantung lagi, baik di sekolah maupun di rumah, terutama di rumah ya, karena peran orang tua dan waktu yang banyak berinteraksi yaitu pendidikan di rumah. Lalu apa kira-kira yang menghalangi sikap orang tua supaya memandirikan anaknya? Ada dua hal. Satu, sikap orang tua yang overprotective, terlalu melindungi anaknya. Anaknya tidak boleh ini, tidak boleh itu, takut kalau ini nanti salah, takut kalau ini nanti sakit dan sebagainya, sehingga terlalu dilindungi. Anak tidak pernah dicoba untuk mengatasi masalahnya sendiri. Ya, seperti induk elang tadi, si elang justru tega, dia sengaja ditendang dari sarangnya, dari rasa nyamannya, dari rasa amannya. Dengan demikian maka si elang akan berusaha mengepakkan sayapnya, berusaha menggunakan potensinya untuk terbang. Sama dengan anak-anak kita. Kalau kita terlalu melindungi, terlalu menjaga berlebihan, pada saatnya dia harusnya bisa mengepakkan sayapnya, bisa mengembangkan kemampuannya, bisa membela dirinya sendiri, bisa bertahan hidup di tengah kesulitan, justru kemampuan itu menjadi tidak berkembang. Ya, jadi terlalu melindungi. Oleh sebab itu orang tua harus bijaksana. Kapan saya harus melindungi, kapan anak dibiarkan untuk mencoba hidup
mengatasi kesulitannya sendiri. Ya. Jadi overprotective. Ya. Di dalam kasus-kasus belajar online sangat kelihatan sekali. Ya, karena anak belajar di rumah, maka semua pekerjaan, semua tugas yang mengerjakan orang tuanya. Karena terlalu melindungi anaknya, tidak boleh susah, anaknya harus mendapatkan nilai yang baik. Padahal dengan sikap seperti ini justru orang tua mendidik anaknya untuk menjadi satu tidak jujur. Ya, yang dikejar adalah nilai. Yang kedua, anak tidak mengalami kesulitan karena kesulitannya sudah diambil alih oleh orang tuanya, sehingga anak tidak bertanggung jawab. Jadi sikap orang tua yang overprotective melindungi anak dari kesulitan, ya, itu justru merugikan si anak sendiri. Si anak harus dibiarkan mengatasi masalahnya sendiri. Bukan soal nilainya baik atau buruk, tidak penting. Karena yang penting proses mendapatkannya itu lebih penting. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu overprotective. Biarlah anak mencoba, biarlah anak mengalami kegagalan, biarlah anak mengalami kesulitan. Tidak masalah, karena kesulitan, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Disinilah dibutuhkan sikap bijak orang tua dalam mendidik anak, dalam memandirikan anak dengan cara jangan terlalu overprotective. Ya. Yang kedua adalah overpossessive. Orang tua terlalu memiliki. Ya, possess itu memegang. Jadi si anak itu seperti miliknya yang tidak boleh disentuh orang lain. Ya, hampir sama dengan overprotective, tapi ini didorong oleh anak ini milik saya. Ya, jadi kita tidak berani melepaskan, digenggam terus. Ya. Padahal seperti Khalil Gibran mengatakan bahwa anakmu bukanlah anakmu. Anakmu adalah anak kehidupan, biarlah ia bebas mengejar kehidupannya sendiri. Ya, jadi kita tidak perlu harus terlalu posesif. Ya. Semakin besar, semakin tumbuh, kita harus melepaskan, beri dia kebebasan. Ya. Sehingga dia nanti akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, yang mampu memutuskan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tidak lagi tergantung pada orang tuanya lagi. Ya. Karena suatu saat orang tua juga tidak mungkin akan mendampingi anaknya selamanya. Si anak suatu saat harus hidup di tengah dunia sendiri, tidak tergantung oleh siapa-siapa lagi. Dan ini dibutuhkan sikap orang tua yang tidak overpossessive. Ya, itu. Sehingga akan tumbuhlah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yang tidak tergantung lagi pada orang lain dan berani mengambil keputusan, berani menghadapi kesulitannya sendiri, dan yang terakhir dia akan bangga dengan dirinya sendiri dan akan menjadi dirinya sendiri. Itulah kira-kira ya bagaimana sikap orang tua dalam mendidik anak. Ya. Parenting adalah pendidikan untuk orang tua, bagaimana mendidik anak sebaiknya, terutama dalam hal menanamkan nilai-nilai, membentuk karakter. Dalam hal ini kita akan membentuk anak kita, menumbuhkan anak kita menjadi anak yang mandiri, anak yang bebas, ya, yang bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Itulah yang kita bahas pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.